Jadi jawaban saya loh ya ini ya. Universal afirmatif. Kalau ini Mbak Happy ini ngarang nih, UP itu nggak ada itu. UP itu nggak ada ya. Ya, itu jawabannya universal afirmatif. Ngerti nggak Mbak Uswatun? Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut nomor 5. Jalan di pinggir kota ini banyak yang tidak beraspal. Oke, ini apa? Yang mau jawab siapa? Yang mau jawab angkat tangan dulu. Kalau nggak angkat tangan nggak saya mau dengerin. Saya nggak mau dengerin. Oke, Mbak Epi ya. Ini yang angkat tangan 3 orang. Saya kasih kesempatan Mbak Epi dulu. Yuk, Mbak Epi jawab. Apa itu nomor 5 itu? Jalan di pinggir kota ini banyak yang tidak beraspal. Oke. Bentar, saya lagi mikir ini. Jadi term subjeknya ini ya. Jalan di pinggir kota ini. Oke, benar ya? Term predikatnya banyak yang tidak beraspal. Oke, Anda lihat ini. Jalan di pinggir kota ini itu subjek ya. Banyak yang tidak beraspal. Banyak yang tidak beraspal. Itu menurut Anda negatif ya? Menurut saya afirmatif tuh. Menurut saya afirmatif. Karena gini, itu negatif kalau tidaknya itu di depannya banyak. Misalnya kalimatnya saya ganti seperti ini. Jalan di pinggir kota ini tidak banyak yang tidak beraspal. Jadi itu predikatnya negatif. Ngerti nggak? Jadi tidaknya itu di sini loh, di tengah-tengah sini loh. Nah, ini loh. Saya jadi bingung ini yang ini. Saya jadi bingung yang ini. Tapi gini, Mbak Epi, menurut saya ini lain. Karena tidak beraspal itu karena kalimat ini tuh kan yang dipermasalahkan itu banyak dan tidak banyaknya gitu loh. Jadi bukan tidak beraspalnya gitu loh. Iya betul dalam lingkup predikat. Tapi sebetulnya inti dari kalimat ini tuh bukan masalah tidak beraspal atau beraspal gitu loh. Tapi ada tidak banyaknya gitu loh. Ngerti nggak? Jalan di pinggir kota ini banyak yang tidak beraspal. Itu kalau saya negatifkan menjadi jalan di pinggir kota ini tidak banyak yang tidak beraspal. Itu baru negatif gitu loh.
Bisa diterima nggak, Mbak, penjelasannya? Iya, saya ngerti itu tidak beraspal itu bagian dari predikat memang, tapi sebetulnya kalimat ini tuh predikat intinya tuh bukan masalah jalan ini tidak beraspal atau enggak, tapi masalahnya ini jalan yang tidak beraspal tuh seberapa banyak gitu loh, predikatnya tuh di situ gitu loh. Banyak tidak gitu loh, bukan beraspal atau tidak beraspal. Jadi penyangkalannya itu penyangkalan ke predikatnya gitu loh, bukan penyangkalan ke bagian dari predikatnya. Tidak beraspal itu memang bagian dari predikat, tapi bukan predikat intinya, bukan itu gitu loh. Karena yang menjadi permasalahannya tuh ada tidak banyaknya gitu loh, ada banyak atau tidak gitu loh. Oke, jadi ini pendapat saya universal afirmatif. Kenapa universal nggak partikular? Tadi Andri bilang partikular ya. Itu kan jelas nggak ada kata kuncinya ya. Tidak ada kata sebagian atau ada atau beberapa gitu ya. Itu universal. Enggak bisa Andre, tetap enggak bisa. Kalau misal ya kota ini kan bisa Anda anggap sebagai sesuatu yang universal dong. Kota ini berarti itu kan jadi universal gitu. Pokoknya gini lah. Enggak dong, enak saja karena Anda kasih kata ini kemudian spesial. Enggak lah. Kalau Anda bilang seperti itu, saya tanya ke Anda, tetap di halaman 4.9 nomor 2 yang peserta khusus logika. Oke, peserta khusus logika nanti Anda bilang gini. Itu gara logika itu enggak universal dong. Kan ada peserta khusus translation atau peserta khusus English for Business. Jadi itu enggak, ini spesifik, ini partikular untuk peserta khusus logika tok. Jadi ini harusnya partikular, enggak seperti itu kan? Meskipun Anda perjelas dengan kata logika, bukan berarti ini partikular gitu loh. Sama halnya dengan ini, meskipun Anda kasih keterangan kota ini, ya kota ini bukan berarti terus ini partikular gitu loh. Saya tegaskan lagi, partikular itu kalau ada kata kuncinya sebagian, ada, beberapa. Itu aja lah, Anda buat simpel aja ya. Soalnya saya jelasin lagi. Anda lihat contoh yang 4.9, kemudian nomor 2, subjek universal, predikat negatif. Yang peserta kursus logika, bukan seorang guru. Peserta kursus logika, bukan seorang guru. Nah, terus masa Anda bilang gini, Pak, ini bukan universal, ini partikular. Loh, kenapa? Loh, itu ada tulisan peserta kursus logika. Loh, kan peserta kursus kan nggak cuma logika. Bahasa Inggris ada juga. Terus Anda bilang komunikasi ada juga. Ya terus itu berarti kan kalau logika itu kan berarti partikular. Karena ada peserta kursus yang lain, Anda akan bilang seperti itu. Ngerti nggak? Makanya patokannya dibuat simpel aja, gitu kan. Kalau Anda baca ada tulisan ada, terus sebagian, beberapa, itu Anda jadikan partikular, gitu aja lah.
Jangan nomor 6 dulu, kita lanjutin. Oh ya sudah ya, berarti nomor 5 sudah jelas ya, sudah clear ya. Ini jawabannya universal afirmatif. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Kita ke nomor 6. Siapa yang mau jawab nomor 6? Angkat tangan dulu. Oke, nomor 6 saya kasih kesempatan Andre. Andre, nomor 6. Nomor 6 apa deh? Oke, PN. Partikular negatif. Kita lihat dulu. Saya juga nggak setuju. Oke, gini. Sebetulnya kita ngerjakan enak itu kalau kita identifikasi dulu mana term subjek, mana term predikat, baru kita bisa menentukan ini apa gitu ya. Jadi kita cari dulu, identifikasi dulu term-termnya. Oke, term subjeknya berarti kan ini produk dalam negeri, ya kan, benar nggak? Ya toh. Terus term predikatnya tidak semuanya tidak terjamin mutunya. Benar nggak? Ada yang nggak setuju? Jadi kalau kita sudah ini kita identifikasi term-termnya kan kita lebih gampang menentukan, kan? Oke, jadi kalau seperti ini produk dalam negeri itu universal atau partikular? Universal, betul. Oke, saya setuju. Tidak semuanya tidak terjamin mutunya. Tidak semuanya tidak terjamin mutunya. Belum ada kata tidaknya. Masa tetap afirmatif? Oke, jadi negatif ya. Jadi kesimpulannya ini jawabannya universal negatif. Ada yang nggak setuju? Oke, semua setuju. Kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 siapa yang mau jawab? Kita masih banyak loh ini, masih. Oke, enggak apa-apa. Ini nomor 7 yuk. Siapa yang mau jawab nomor 7? Angkat tangan. Oke, Mbak Uswatun. Mbak Uswatun, jawabannya apa nomor 7? Nomor 7 jawaban Anda apa? Universal negatif. Oke. Jadi term subjeknya itu kan penumpang kapal layar yang mengalami kecelakaan itu, oke, hampir tak ada yang tidak dapat hampir tak ada yang tidak dapat menyelamatkan diri. Oke, ini penumpang kapal layar yang mengalami kecelakaan itu universal ya, itu universal. Karena tidak ada kata kunci sebagian, ada atau beberapa, oke. Terus hampir tak ada yang tak dapat menyelamatkan diri. Hampir tak ada yang tak dapat menyelamatkan diri. Itu afirmatif atau negatif? Afirmatif ya. Oke, afirmatif.
Iya. Ya kan nggak ada di sebelum hampir kan, alternatif berarti ya. Iya berarti kan ini predikatnya itu kan hampir dan tidak hampir kan. Aduh jangan ketawa loh, ini bener loh ini. Oke. Nggak diduga dong, ini bener ini. Ini afirmatif. Ya kan? Kita masalahnya tuh hampir atau tidak hampir. Ya. Ini masalahnya hampir atau tidak hampir. Predikatnya di situ. Oke ya, afirmatif ini. Universal afirmatif. Oke. Ada yang mau nambahin? Ini afirmatif kok. Meskipun taknya itu setelah hampir ya, tapi ini afirmatif. Ya, afirmatif. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Oke, siapa mau jawab nomor 8? Angkat tangan. Oke, Mbak Titik. Ayo Mbak, jawaban Anda apa? Peserta yang menghadiri seminar ini umumnya berasal dari Jakarta. Ya, gampang ini, betul. Ada yang nggak setuju nggak? Nggak ada ya? Betul. Nomor 9. Tak satupun binatang tak bersayap yang dapat terbang. Tak satupun binatang tak bersayap. Tak satupun binatang. Siapa yang mau jawab? Nomor 9. Mbak Uswatun. Jawaban apa? Anda apa Mbak Uswatun? Nomor 9. Tak satupun binatang tak bersayap. Ini berarti subjek yang mana ini? Cek. Oh, berarti tadi Anda itu coba. Ya, tidak apa-apa. Jawaban Mbak Uswaton UN, universal negatif. Tak satupun binatang tak bersayap yang dapat terbang. Benar nggak ini? Ini menurut saya universal afirmatif. Ya. Karena ini kan sudah saya begitu termnya itu. Tak satupun binatang tak bersayap yang dapat terbang. Ya, saya universal. Kalau Mbak Epi bilang subjeknya tak satupun binatang, aneh dong. Itu kan tak bersayapnya itu kan yang itu menerangkan subjek itu, menerangkan subjek tak satupun binatang itu. Benar enggak? Jadi subjeknya itu tak satupun binatang tak bersayap.
Enggak dong, universal dong. Itu universal. Itu universal ya, bukan partikular. Karena tidak ada kata kunci, sebagian ada atau beberapa. Oke, jadi saya simpulkan ya, nomor 9 jawabannya universal afirmatif. Oke, lanjut nomor 10, siapa yang mau jawab? Nomor 10. Oke, Mbak Evi. Mbak Evi nomor 10. Ini subjeknya tiada hari. Ya oke, yang tidak menjanjikan harapan. Ayo, ini apa? Tiada hari itu universal ya. Yang tidak menjanjikan harapan itu afirmatif atau negatif? Yubi itu nggak ada ya. Negatif atau afirmatif ini? Tiada hari yang tidak menjanjikan harapan. Oke. Kenapa afirmatif? Menurut saya negatif, karena itu ada kata tidaknya itu. Tapi ya nggak lucu kalau Anda sematkan. Iya, ini negatif ini. Tiada hari yang tidak menjanjikan harapan. Jadi ya tidaknya Anda hapuskan aja. Tiada hari yang menjanjikan harapan. Ya tidaknya Anda hapuskan aja. Jadi itu kan jadi positif, jadi afirmatif. Nah terus gimana kalau nggak gitu? Kalau nggak gitu gimana? Oke, saya simpulkan aja. Oke ya. Kita lanjutin karena nanti nggak selesai nih.
kemarin Mbak Titik juga tanya ya mengenai silogisme kategori dan silogisme beraturan. Sebetulnya kalau kita lihat itu, jadi silogisme beraturan itu bagian dari silogisme kategori. Ini modul 6 ya. Itu ada kok di situ. Jadi dituliskan bahwa silogisme kategori itu ada dua macam, ada silogisme beraturan dan silogisme tidak beraturan. Coba Anda baca di 6.25. Mana ya? Karena saya baca kok itu. Jadi silogisme silogisme kategori itu ada dua macam ya, silogisme beraturan dan silogisme tidak beraturan. Oh ya, ini Anda baca di modul halaman modul 6.1 paragraf yang paling bawah sendiri itu. Ya, itu dijelaskan bahwa silogisme kategori sebagai perwujudan penyimpulan tidak langsung dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu silogisme kategori beraturan dan silogisme kategori tidak beraturan. Oke. Kemudian nanti ada saya buatkan ini kok nanti sebab. Dan selanjutnya Mbak Titik tanya, dan apakah silogisme beraturan itu merupakan silogisme kategori? Ya, berarti iya, karena silogisme beraturan itu bagian dari silogisme kategori. Jadi iya. Nah, untuk perbedaannya ini. Anda baca sebentar, saya ke apa? Iya, sebentar saya ke toilet sebentar. Ya ampun Pak.